Oke, halo teman-teman. Kembali lagi. Nah, kita sekarang akan mencoba latihan ya, latihan tentang psikotes ya. Psikotesnya ini ada dua ya, ada padanan kata sama berhitung. Nah, gitu ya. Biasanya psikotes ini ada di dalam tes intelijensia umum ya, kalau CPNS, ada di UTBK. Kalau mau masuk tes kampus ya, ataupun tes-tes perusahaan. Nah, gitu. Oke, kita to the point ya, kita langsung aja. Nah, lihat di sini. Nomor satu, air uap. Ya. Nah, ini cari hubungan air sama uap yang sama dengan pilihan ganda yang 5 ini. Oke. Air dalam uap kan dalam air terdapat uap ya kalau dipanasin. Oke. Nah, berarti di sini cari ini hubungan yang mendekati. Nah, mendidih, mencair itu berlawanan ya. Terus membeku, menguap juga. Es sama panas juga berlawanan. Uap sama beku juga berlawanan. Nah, ini ya. Berarti yang lebih tepat itu yang D ya. Di dalam kabut terdapat asap, di dalam air terdapat uap gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, rumput lapangan. Nah, kalau bintang apa gitu ya. Nah, di sini rumput. Nah, rumput itu ya. Oke, lapangan. Nah, lapangan itu kan berarti terdiri dari rumput-rumput gitu ya. Nah, apa yang terdiri dari bintang-bintang nih? Nah, ya. Nah, ini malam kan malam bukan ini lapangan tempat ya. Berarti malam bukan nih. Sama nebula bukan. Nah, pertanyaannya berarti antara antariksa, angkasa sama langit. Oke, di lapangan terdapat rumput. Berarti di mana nih? Di langit ya. Langit terdapat bintang. Karena di sini yang menunjukkan tempat ya lebih tepatnya langit ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, di sini nomor 3. Suap politik. Ya apa nih? Oke, kalau mau coba boleh di pause dulu ya. Oke, suap politik. Berarti ini apa nih? Suap itu berarti ya salah satu praktek kecurangan dalam politik gitu ya. Hubungannya gitu ya. Suap itu berbuat curang dalam dunia politik. Nah, di sini mana ya? Menteri presiden bukan ya, cabe adalah bukan ya, generik paten bukan juga. Nah, berarti apa nih? Ya, yang paling mendekati ini, contek adalah perbuatan curang dalam ujian. Suap adalah perbuatan curang dalam politik. Gitu ya. Oke, next. Nomor 4 nih. Nah, sekarang mulai ke analitik ya. Kita ke analitik nih. 6 orang anak ya yang terdiri dari P, Q, R, S, T, U duduk di hadapan meja persegi. Oke. Ini mejanya misalkan ya. Oke, kita biar rapi ya. Di sini katanya apa? P, Q, R, S, T, U duduk di hadapan meja persegi. Q dan S harus duduk berhadapan di salah satu sisi yang hanya memuat mereka. Jika Q duduk di antara P dan U, oke, misal Q di sini ya, dia duduk di antara P dan U. Nah, gitu. Maka yang mungkin duduk di samping S siapa? Q dan S duduk berhadapan. Berarti kalau Q di sini, S pasti di sini, gitu ya. Maka yang mungkin duduk di samping S adalah ya udah sisanya apa? P, Q, ya di sini R, di sini T. Sesimpel itu ya. Nah, berarti yang R dan T gitu. Paham ya? Oke, nah ini. Oke, kalau mau coba boleh di pause dulu ya. Oke ya, semua yang lolos passing grade SKD berpeluang lolos perankingan. Nah, ini pakai logika ini ya. Apa namanya? Nah, nanti di sesi khusus ya kita akan belajar tentang logika nih. Penarikan kesimpulan. Ada 3 ya, modus ponens, tolens, sama silogisme. Nah, nanti kita belajar itu deh. Nah, kita ini semua yang lolos passing grade ini ada biasanya ada kayak gini nih. Premis kayak gini. Jika P maka Q, ya jika P maka Q gitu. Dan terjadi P gitu. Maka hasilnya adalah kesimpulannya adalah Q gitu kan. Jika hari hujan, jalanan basah. Ternyata hari hujan, ya kesimpulannya jalanan basah gitu ya. Nah, di sini semua yang lolos passing grade SKD, nah ini nih. Ini kita anggap aja P. Gitu ya. Berpeluang lolos perankingan. Nah, lolos perankingan. Ini Q. Gitu. Anita lolos passing grade. Nah, berarti yang terjadi P ya. Maka kesimpulannya adalah ya Q lolos perankingan.
Ya, berarti ini tidak lolos salah, jadi CPNS salah, tidak dapat tarik kesimpulan salah. Berarti apa? Anita berpeluang lolos ya. Ini mungkin lolos sama berpeluang kan apa nih? Hampir sama ya, mungkin sama berpeluang. Tapi ingat, kita hanya lihat premis yang ada atau pernyataan yang ada di soal. Di sini kata-katanya berpeluang. Ya udah, jangan cari-cari yang lain ya. Jangan cari-cari kata mungkin. Ya udah, ambil aja berpeluang. Gitu. Paham ya? Oke, next. Nah, lihat nih. Nah, ini hitung-hitungan ya, perbandingan nih. Rencana perbaikan akses jalan menuju Rengas Dengklok diperkirakan selesai dalam waktu 120 hari dan melibatkan 15 orang pekerja. Namun ternyata setelah 85 hari bekerja, terhenti 10 hari. Nah, maka tambahan pekerja diperlukan agar perbaikan selesai sesuai target. Sesuai target itu berarti 120 hari. Wajib nih. Tapi dia malah terhenti 10 hari. Berarti gimana nih? Nah, untuk memenuhi target, kita harus tahu sisa harinya berapa. Oh iya, seperti biasa, kalau mau coba silakan di-pause dulu. Oke ya. Nah, di sini kita coba bahas. Nah, ini kan 120 hari. Namun, ternyata setelah bekerja selama 85 hari, nah, berarti kita harus tahu nih sisa harinya. Sisa harinya berapa nih setelah 85 hari kerja? 120 kurang 85, itu berapa? Iya, betul. Berapa? 35 hari. Nah, 35 hari ini, ya, otomatis apa? 35 hari itu kan, ya kan, sisanya kan 35 hari. 35 hari ini nggak terhenti gitu. Nggak terhenti harinya ya. Nggak terhenti. Jadi sisa 35 hari itu kan pas 120 hari gitu ya. Oke, 35 hari itu berarti, tapi apa? Butuh 15 pekerja gitu. Ya. Nah, ternyata terhenti 10 hari. Berarti kalau terhenti 10 hari, sisa harinya berapa? Kalau terhenti 10 hari kan ini sisa 35 hari. Nganggur deh, nganggur 10 hari. Ya, terhenti 10 hari. Otomatis sisa harinya itu tidak 35 hari lagi. Tapi berapa? Iya, 35 kurang 10, tinggal 25 hari lagi. Sementara sementara pekerjaan harus selesai tepat waktu, ya. Oke, berarti kalau kayak gini gimana? Ya, ini kan lihat, kalau harinya makin dikit gitu ya. Ini kalau harinya kan makin dikit berarti pekerjanya harus makin banyak ya. Benar nggak? Jadi kalau misalkan nih, harinya kan nambah dikit nih, berkurang ya harinya. Nah, kalau waktunya makin mepet berarti jumlah pekerjaan harus ditambah dong, bertambah. Gitu ya. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau misalkan ini dibagi ini, kalau misalkan 35 ini dibagi 25, maka ini kan yang atas dibagi yang bawah. Nah, ini dibalik, bukan bawah atas dibagi bawah, tapi bawah dibagi atas gitu ya. Kok 15? Berapa? Sorry, sorry. Kok 25? 15 gitu. Ya udah deh, gimana nih kalau kayak gini? Berarti apa? Kita bagi 5 ya. Ini dibagi 5, 7. Ini dibagi 5, 5. Terus kita bagi lagi. Ini dibagi 5, 3. Ini dibagi 5, 1. Nah, udah berarti apa? 7 ya. 7 dibagi 1, 7. Ini tinggal X per 3. Maka X-nya berapa? Iya, 21 pekerja. Ya. Nah, berarti kita butuh 21 pekerja. Lantas jawabannya apakah ini? Nah, ini hati-hati. Ya, bukan. Kenapa bukan? Karena di sini dibicarakan tambahan. Makanya hati-hati baca soal ya. Tambahan, berarti tambahan itu dari berapa orang? Dari 15 orang. Berarti tambahannya berapa? Iya, berarti 21 kurang 15. Berapa tuh? Iya, 6 pekerja gitu ya. Berarti yang D ini hati-hati ya. Oke, next. Nah, ini hitung-hitungan lagi. Oke, boleh teman-teman pause kalau mau mengerjakan ya. Oke, Pak Badru membeli 2 keranjang mangga dan dijual dengan harga 532.000. Jika dia mendapat untung 40%, berapakah harga pembelian? Ya, membeli 2 keranjang mangga dan dijual kembali dengan harga segini. Nah, ini kan 2 keranjang nih.
2 keranjang harganya segini. 1 keranjang dulu berapa? Maka 1 keranjangnya gimana? 1 keranjang dulu deh. 1 keranjangnya berarti 532.000 dibagi 2. Berapa nih? Berapa nih? 532 dibagi 2. Nah, dibagi 2 berapa? 2 kali 2, 4 ya. 13 dibagi 2, 6 kali 2, 12. Sorry, ini keluar deh. Ntar. Wait. Keluar, tar. Suka keluar sendiri nih. Ntar ya. Wait, mana tadi? Sudah sampai mana? Oh, oke, bentar ya. Wah, bentar ya. Keluar sendiri. Oke, tadi apa? Kalau 2 keranjang itu berapa? 532.000. Berarti satunya berapa? Gitu ya. Satunya itu berarti 532.000 dibagi 2. Jadi berapa nih? 532 dibagi 2 ya. 2 kali 2, 4. 13 dibagi 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 dibagi 2, 6. Oke, berarti 266.000. Ini kalau harga jual. Ini kan harga jual ya. Nah, ternyata setelah dijual itu berapa untungnya? 40%. Ya. Berarti belinya berapa? Gitu ya. Nah kan kalau dijual kan gitu. Kalau beli itu kan beli ini intinya nih, beli itu pasti 100%. Berarti kalau dijual, dijualnya kan berapa? Untung nih. Kalau untung berarti ya udah 100 tambah 40 ya. 140% gitu. Jadi kalau beli 100, kalau jual 140%. Maka berapakah harga pembelian? Nah, berarti ini belinya jadi gitu ya. Jadi apa? Beli dibagi jual sama dengan apa tadi? Belinya kita nggak tahu ya berapa ya. Intinya beli itu 100%. Jual tuh ya berarti 100% ditambah keuntungannya. Nah, lihat. Beli dibagi jual. Jual tuh tadi apa? 266.000. Nah, nolnya nanti kita tambahin ya. Ini berapa nih? 10 bagi 14. Nah, ini coret-coret ya. Jadi berapa tuh? Dibagi 25 ya per 7 kalau kita perkecil ya. Benar nggak sih? Nah, sekarang lihat. 266 bisa nggak dibagi 7? Benar nggak sih ya? Mudah-mudahan aja benar ya. 26 dibagi 7 berapa nih? 26 dibagi 7 4 5 3 ya, 3 coba. 3 kali 7 21. Berarti 56 bagi 7. Oh, 8 ya. 38. Oke, berarti ini kalau dicoret ini 38 nih. Ini kalau bagi 7 ini 1, ini kalau bagi 7 ini 38. Berarti apa? B per 38 sama dengan 5 dibagi 1, 5. Berarti belinya 38 dikali 5 itu 190. Nah, ada nolnya 3 ya. 190.000 gitu ya. Berarti yang mana nih? Yang B gitu. Ya. Lanjut. Nah, lihat nih. Nah, coba nih ini tentang ini juga ya, analitik juga. Boleh di-pause dulu kalau mau coba. Oke ya, Iwan lebih tinggi daripada Amir. Oke, berarti I lebih tinggi daripada Amir. Gitu ya. Lebih besar. Amir lebih tinggi daripada Yudi. Amir lebih tinggi daripada Yudi. Dan Bandi. Ya, Indonesia jangan kayak gitu deh. Jadi Amir lebih tinggi dari Yudi, Amir juga lebih tinggi dari Bandi. Gitu ya. Joko lebih tinggi daripada Amir. Berarti Joko lebih tinggi daripada Amir. Joko lebih tinggi daripada Ridwan. Amir dan Ridwan ya. Tidak ada yang tingginya sama. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Maka yang tertinggi siapa? Nah, lihat di sini ya. Lihat. Iwan lebih tinggi daripada Amir. Berarti kita urut dari yang paling tinggi ya. Iwan lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tinggi daripada Yudi. Ya. Terus Amir juga lebih tinggi daripada Bandi. Terus Joko lebih tinggi daripada Amir. Nah, berarti kemungkinan Joko di sini deh, ya. Kemungkinan Joko di sini nih lebih tinggi daripada Amir. Tapi I sama J siapa yang lebih tinggi nih? I sama J. Apa sorry? Itu siapa tuh? Siapa itu? Iwan sama Joko, kita nggak tahu ya. Intinya kita urut dulu loh. I lebih tinggi dari A ya.
Terus A lebih tinggi daripada Y, A lebih tinggi daripada B, ini udah ya, ini udah. Kita tandain, ini udah. Terus A lebih tinggi dari Y, udah. A lebih tinggi daripada B ya. Nah, misalkan kita Amir sama apa? Y sama B kita nggak tahu siapa gitu yang lebih tinggi. Kita checklist dulu. Terus Joko lebih tinggi daripada Amir. Oke, kita taruh di sini ya, di paling kiri. Oke. Joko lebih tinggi daripada Ridwan. Ya, Joko lebih tinggi daripada Ridwan. Badu lebih tinggi daripada Ridwan. Oke, berarti Badu lebih tinggi daripada Ridwan. Ridwan berarti antara sini lah ya. Ini udah nih. Joko lebih tinggi daripada Ridwan. Ini benar. Ya ini udah ya. Joko lebih tinggi daripada Ridwan. Nah, pertanyaannya, maka yang tertinggi siapa? Nah, siapa nih yang tertinggi nih? Antara Iwan sama Joko nih. Ya, jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, ini udah ya. Maka yang tertinggi siapa nih? Ya, Joko lebih tinggi daripada Amir. Nah, terus apa? Iwan lebih tinggi daripada Amir juga. Di sini ada nggak Iwan sama Joko nih? Tidak ada yang tingginya sama. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, oke. Oh, ini nggak bisa ditarik kesimpulannya. Coba-coba ulang lagi ya. Amir ini, oke, Amir lebih tinggi daripada Joko, udah. Sorry, Yudi gitu ya. Amir lebih tinggi daripada Bandi. Joko lebih tinggi daripada Amir. Joko lebih tinggi daripada Ridwan. Bandi lebih tinggi daripada Ridwan. Nah, ini sama ini siapa yang lebih tinggi ya? Maka yang tertinggi siapa nih? Antara Iwan sama Joko nih. Gimana nih? Iwan lebih tinggi, Amir lebih tinggi daripada Yudi. Oke, udah ya. Ini udah nih. Andi, oke. Joko lebih tinggi daripada Amir. Nah, ini kuncinya ada di sini nih. Nah, ya. Joko lebih tinggi daripada Amir. Joko lebih tinggi daripada Iwan lebih tinggi dari Amir juga. Nah, siapa? Tidak ada yang tingginya sama di sini. Ayo antara Iwan dan Joko nih. Ya, Amir lebih tinggi dari Y udah. Amir lebih tinggi dari B udah. J lebih tinggi daripada R udah ya. B lebih tinggi daripada R udah. Joko sama B ada hubungannya nggak? Nggak ada juga ya. Oke, Joko lebih tinggi daripada ini nggak bisa ya ditarik kesimpulan nih. Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Joko, Amir dan Ridwan ya. Uh, ini lebih tinggi daripada Iwan itu lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tinggi daripada Yadi dan Budi. Oke, terus tidak ada yang tinggi. Oh, ini nggak bisa ditarik kesimpulan ya. Berarti bisa Iwan, bisa Joko gitu ya. Ini mungkin pembuat ini ya yang buat soalnya. Ya, bisa aja kejadian kayak gini ya. Oke, next. Nah, kita hitung-hitungan nih. Ya. Jika 218 AB, 2018 AB tambah 3 itu 340, maka 8072 AB berapa? Nah, ini pasti ada hubungannya nih. Ini dengan ini. Ya. Ini kalau kita urai nih, 8072 AB. Itu tuh sama dengan ya, 4 dikali 2018. Bener ya. Ini berarti 4 dikali nih 2018 AB. Nah, berarti kita cari dulu 2018 AB-nya gimana? Dan 2018 AB tambah 3 itu kan 3040. Nah, berarti 2018 AB itu sama dengan 3040 dikurang 3 kan? Berarti 2018 AB itu sama dengan apa? 3037. Nah, udah masukin ke sini. 4 dikali 2018 AB itu kan ini. Ya. 3037. Berapa nih? Oke, 4 kali 30 berarti sekitar 1200 ya. Ada nggak di sini yang 1200? 4 kali 37 kan langsung aja deh. 3037 dikali 4 berapa nih? 4 kali 7 udah 8. Sorry, 28. Terus 4 kali 3 12 tambah 2 14 ya, 14. 4 kali 0 4 tambah 1 1. 4 kali 3 12. Oke. 12.148. Berarti yang C, sorry. Ya. Oke, next. Nah, ini. Oke, sekali lagi ya buat teman-teman kalau mau mengerjakan ini silakan ya. Kalau mau mengerjakan sendiri dulu, di pause dulu.
Sebuah survei dilakukan pada 50 orang di sebuah toko kaset menghasilkan 25 orang suka musik pop. Oke, kita buat diagram ya. Diagram Venn, diagram lingkaran nih. Oke. Apa katanya di sini? Wait. Oke, kita buat warna beda. Oke, lihat di sini. Dari 50 orang menghasilkan 25 orang suka musik pop. Ini pop ya. Ini rock gitu. Di sini ada 25 orang suka musik pop. Terus apa katanya? 27 orang suka musik rock. Ya. 4 orang tidak suka musik pop dan rock atau rock. Tidak suka musik pop ataupun rock. Nah, berarti di sini ada 4 orang yang nggak suka keduanya ya. Berapa orang yang hanya suka satu jenis musik? Nah, di sini lihat 25 tambah 27 berapa? Itu udah 52. Ya. 52 ditambah 4 itu udah 52 ditambah 4 itu udah 56. Sementara jumlah orang hanya 50. Nah, ini gimana nih? Berarti ada yang suka keduanya nih. Nah, ada yang beririsan nih. Ada yang suka keduanya. Berapa yang hanya suka satu jenis musik saja? Nah, berarti di pop ini ada yang suka rock juga. Cara nyarinya gimana yang suka keduanya? Ya udah, tambahin aja semuanya nih. Ini kan ada. Ini, jadi dari sini nih. Jadi dari sini tuh totalnya kan harus 50. Berarti pasti di sini ada sesuatu nih. Ada X gitu ya. Berarti nih lihat. Berarti ada kelebihan nih ya. Berarti lihat 25. Caranya gini aja. 25. Jangan gitu deh. Jadi totalnya tuh harus 50. Ya. 25 tambah 27 tambah 4 berapa tadi? 25 tambah 27 tambah 4 berapa? Ya 56. Sementara kan total orang hanya 50. Nah, berarti sisanya berapa nih? Ada 6 orang yang menyukai keduanya ya. Oke. Ada 6 orang yang menyukai keduanya. Ada 6 orang nih. Nah, berarti di sini nih 6 orang nih yang menyukai keduanya. Gitu. Berarti kalau gitu, yang suka pop aja berarti kan 25 dikurang yang suka pop dan rock. 21. Gitu ya. Nah, terus yang suka rock aja itu berarti 27 dikurang 6 berapa? 20. 25 kurang 6 19, maaf. Ini 19, ini 21. Nah, ini berarti yang suka salah satunya aja gitu kan. Yang suka satu jenis musik aja berarti ada yang suka pop aja, ada yang suka rock aja. Dijumlah aja jadi berapa? Iya, 40 orang. Gitu. Paham ya? Gitu. Lanjut. Nah, oke, seperti biasa teman-teman boleh pause dulu kalau mau mengerjakan. Oke, di sini lihat 0,626 Y itu 4,214. Jika X itu segini, maka hubungannya gimana? Oke, lihat nih. Berarti kan ini nih. Dari sini kita dapat Y ya. Dapat Y-nya. Y-nya gimana? Tinggal dibagi aja. 4,214 dibagi 0,626. Itu berapa nih? Berarti berapa nih? Ini biar ini ya. Apa namanya? Kira-kira aja. Ya, ini dibagi ini berapa? Ini berarti kalau dibagi itu sekitar nih, kalau teman-teman bingung, ini aja hilangin aja komanya dengan cara kali 1000 nih. Misalkan 4,214 kalau kali 1000 kan segini. Ini kalau dikali 1000 626 gitu ya. Hilangin aja desimalnya nih. Bawah kali 1000, atas kali 1000. Nah, kalau kayak gini kan enak ya. Itu berarti sekitar 7 lah ya. Ya mendekati 7 lah. Kita nggak usah hitung detailnya. Nah, sekarang yang ini. Guys. Wait. Kebiasaan nih keluar sendiri nih. Mana tadi? Udah sampai mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, ini berapa tadi? Y-nya itu adalah 4,214 dibagi 0,626. Nah, teman-teman kalau bingung tadi apa? Hilangin aja desimalnya ya. Ini kali 1000, ini kali 1000. Gitu ya. Nah, ini jadi berapa nih? Sekitar 7 lah ya. Nggak usah deket, nggak usah di inilah. Nggak usah didetilin lah ya. Lama nanti. Nah, ini gimana nih? X-nya yang ini apa? 5,416 dibagi 0,9. Nah, teman-teman ini kali 1000 aja. 5416. Teman-teman yang ini kali 1000, 900 ya. Nah, 54 dibagi 900, berarti 54 bagi 9 ya.
5.400 dibagi 900 berarti tinggal sekitar 54 bagi 9 berarti sekitar 6. Nah, lihat di sini kan siapa yang lebih besar nih? Sorry, ini X. Y lebih besar daripada X. Bener nggak? Di sini ada nggak Y yang lebih besar daripada X? Ada nggak nih? Tapi di sini ada hubungannya nggak nih? Lihat, Y-nya kan 7, X-nya 6 nih. Bentar. Y lebih besar daripada X ada nggak? Y-nya lebih besar daripada X. Nah, ini yang A ya. Paham ya? Gitu. Ntar, oke, 4 dibanding 7, 5 betul ya? Oke, lanjut. Nah, ini. Oke, teman-teman boleh pause dulu ya. Oke, untuk pengerjaan soal kayak gini, itu tinggal, ini kan hasilnya desimal, maka teman-teman ganti ke desimal semuanya. Lihat, 40% kalau diganti ke desimal kan 0,4. Ya, ditambah dulu nih, 0,25. Jadi berapa nih? Kalau kita tambah, ini kan 5 ya, 6 tambah 4 tambah 2, 6, 0,65. Dikurang 1/8. Nah, 1/8-nya teman-teman jadiin dulu desimal. Itu 0,125. Dikurang ya. Nah, ini kan 0 gitu ya. Karena gak ada temennya. 10 kurang 5, 5. Ini tinggal 4 ya. 4 kurang 2, 2. 6 kurang 1, 5. Oke, berarti 0,525 yang gitu. Oke, lanjut. Nah, lihat di sini. Ini hasilnya juga desimal. Ya, hasilnya desimal. Ya udah, berarti ini enggak desimal deh hasilnya ya. Enggak, ratusan ribu. Oke, lihat, 25% tambah 13%. Ingat yang kurung didahuluin ya. Yang kurung didahuluin. Berarti apa nih? 25 tambah 13 ini sama-sama persen. Berarti berapa? Iya, 38%. Dikali 525,000 gitu ya. Oke, berarti nolnya coret. 100 gitu ya. Berarti ini 525 kali 38 berapa tuh? 525 dikali 38. Nolnya nanti aja nolnya ya. 8 kali 5 40. 8 kali 2 16 tambah 4 20, simpen 2. 8 kali 5 40 tambah 2 42. 3 kali 5 15, simpen 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 3 kali 5 15. Berarti 0 5 9 4 tambah 5 9 ini 1. Tambahin nolnya 1 tadi ya. Berarti berapa? Nih, 199 500 gitu. Oke, next. Nah, ini boleh teman-teman pause dulu ya. Silakan. Oke, ingat ya, yang didahuluin apa? Perkalian dulu. Ya, tapi kalau pembagian yang disebutin dulu berarti pembagian dulu. Ininya perkalian pembagian tuh derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Oke, ini kaliin dulu jadi berapa nih? 2 kali 25 50 ya. 50 nanti dibagi 50 ditambah 10. Nah, 50 dibagi 50 kan 1. Baru nanti ditambah 10. Jadi berapa? Iya, 11. Gampang ya. Oke, next. Nah, Y persen dari 80 adalah 32, maka Y berapa? Jadi gini, Y persen itu kan Y per 100 dikali 80 itu sama dengan 32. Maka Y-nya berapa? Ya ini kali aja nih. Ini berarti kamu coret aja nolnya. Coret, coret. Ya, berarti kan 8 kali Y 8Y. 10 kali 32 320. Maka Y-nya berapa nih? Ini kali silang tadi ya. 320 dibagi 8. Nah, 32 dibagi 8 berapa? Iya, 40 gitu. Berarti Y-nya adalah 40. 40% ya. Oke, lanjut nih. Ini deret nih. Ini kalau dijumlah-jumlah berapa nih? Ini gampang nih. Lihat. 5 ke 10. 10 ke 15. Berarti selisihnya itu 5. Ya, selisihnya itu 5. Nah, ini ada persamaannya ya untuk menjumlah deret. Ya. Ini silakan cari di video sebelumnya ada ya tentang menjumlahkan deret aritmatika gitu ya. Deret yang perbedaannya sama. Ya, ini di sini, ini anggap aja suku pertamanya nih. Ini suku pertamanya. Ini suku keduanya. Kenapa ini bukan yang pertama? Karena ini beda. Ini bedanya 4. Gitu ya. Beda sendiri dia. Nanti dijumlah aja sama yang ini ya, sama yang angka 1 nanti dijumlah. U1, U2, U3 dan seterusnya. Sampai ini UN gitu ya. Nah, kita cari ini ada
ada berapa suku sih dari 5 sampai 100 itu ada berapa angka? Kalau selisihnya 5. Nah, ini kayak gini ya. Jadi, UN ya, suku ke N itu adalah U1 ditambah gitu kan? N kurang 1 dikali bedanya. Nah, di sini bedanya itu 5 ya. UN-nya itu ternyata 100. U1-nya itu 5 gitu ya. Nah, kita cari N-nya berapa? N dikurang 1 dikali dengan bedanya 5 gitu ya. Nah, 100 dikurang 5 kan 95 sama dengan 5 kali N gitu ya, masukin ke sini 5 kali N dikurang 5 kali 1. Nah, berarti kan 5 dikali N sama dengan 95. Ini min 5 kalau dipindahin ke kiri kan jadi tambah 5 jadi 100 ya. Maka N-nya itu 20. Nah, berarti dia ada 20 suku nih dari 5 sampai 100. Ya. Oke. Nah, berarti penjumlahannya ini namanya SN gitu ya. Ini kayak gini nih rumusnya. N per 2 gitu ya. Tadi kan N-nya ketemu 20. N per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Gitu. N-nya kan 20. Dibagi 2, suku pertamanya itu 5, suku terakhirnya itu 100. Ya, 20 dibagi 2 itu 10. 100 kali tambah 5 itu 105. Berarti apa nih? 105 kali 10 berarti 1050. Dan ingat tambah 1, jangan lupa. Maka jumlahnya berapa? Ya udah, 1 tambah 1050. Jadi 1051. Hati-hati ya. Itu jawabannya yang B gitu. Oke, next. Nah, ini gimana nih? 4, 5, 6. Nah, ini deret nih. Lihat, ini lihat nih ya. Lihat, ini 4, 5 nggak beraturan ya. Tapi lihat suku yang berselangnya. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. 8 ke 10 tambah 2. 10 berarti tambah 2 berapa? Iya, 12. Gitu ya, gampang ya. Ini juga sama kan, 5 kurang 1, 4 kurang ini 3, 3 kurang 1, 2. Nanti kalau kesininya ya berarti 1 gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak bisa melihat pola dari sini ke sini, cek pola dari sini ke sini. Begitupun kalau nggak bisa melihat pola dari sini ke sini, lihat pola dari sini ke sini gitu ya. Diloncat 2 angka gitu. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kalau berganti soal silakan pause dulu ya. Kalau teman-teman pengen ngerjain. Oke nih, soal terakhir ya. Oke, ini gimana yuk? Gimana teman-teman nih? Ya, nah lihat. Teman-teman boleh pause dulu. Ya, coba kita kerjakan ya. Min 5, kita tulis ulang deh ya. Min 5, min 2, min 8, 4, min 20, 28 gitu ya. Biar space-nya besar. Nah, ya. Oke. Ini ke sini kan dikurang 3. Ya. Ini juga nggak beraturan ya. Loncat ini juga nggak beraturan. Kita lihat aja. Min 2 ke min 8 berarti bisa kurang 6 ya. Bisa kurang 6, bisa dikali 4 gitu ya. Terus min 8 ke 4 itu bisa dibagi min 2 atau dikurang ditambah berapa ya? Ditambah min 8 ke 4 itu ditambah 12 ya. Atau bisa juga dibagi min 2 gitu ya. Terus ini ke sini. Itu bisa dikurang 16 gitu ya. Bisa dikali min 5 gitu. Ini ke sini, ya udah ini kemungkinan ya apa ya? Ditambah ya. Tambah berapa nih? Tambahnya 48. Nah, lihat di sini. Yang beraturan itu adalah yang bagian atas nih ya, yang pengurangan dan penjumlahan. Ya, ini kan tambah 3, sorry, ini tambah 3. Lihat, polanya lihat, plus minus yang berpola kan ini. Ya. Plus minus ya. Lihat di sini. Ini kan plus 3, min 6, plus 12. Nah, ini kan 3 ke 6 itu kan kali min 2, ya. Ini kita bedain warnanya. 3 ke 6 itu kan dikali kita pakai merah aja deh. 3 ke 6 itu kan dikali min 2. Ya, min 6 ke 12 itu dikali min 2. Ini juga sama. Ya. Ini juga dikali min 2. Ini juga sama, ini dikali min 2. Dikali min 2, dikali min 2. Oh, bukan, sorry. Ditambah berapa nih? 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 16. Polanya ini tambah 3.
tambah 3, tambah 6, bentar. Oh, salah ini salah nih. Ini bukan min 2 ke min 8 berapa coba? Min 2 ke min 8 itu dikurang, bener ya? Min 2 ke min 8 dikurang 6, bener ya? Min 8 ke 4 ditambah 12. Terus 4 ke 20, 4 ke 20. Nah, 4 ke 20 itu 4 ke 0 kan? Wah, salah. Ini 24. Kurang 24. Nah, ini kurang 24. Ini tambah 48. Nah, ketahuan ya kalau gini. Ini berarti kali 2. Kali min 2. Bener ya? Kali min 2. Ini kali min 2. Ini kali min 2 juga. Ini kali min 2. Oh, berarti semua kali min 2 nih. Berarti nanti kesininya, ini kan 48 kali min 2 berapa? Iya, berarti ini pasti dari 28 ini berkurang 96. Nah, berarti ini berkurang 96 berapa nih? 28 kurang 96, berarti minus berapa? Iya, minus 68. Ya, 28 kurang 96 berarti minus 68 ya. Gitu. Berapa nih? Yang mana yang E gitu ya. Oke, teman-teman, ya ini udah setengah jam lebih ya. Oke. Oke ya, semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya dari pembahasan video ini. Nah, jangan lupa terus dilatih ya kemampuan psikotesnya. Oke, kalau dirasa ada manfaat silakan boleh share ya video ini. Oke, sampai jumpa.